Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada kabar yang sangat mengejutkan datang dari seorang Faisal Assegaf. Faisal Assegaf yang selama ini sibuk nyinyir menyerang kebijakan yang didorong oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, dan juga sering menyerang Pak Jokowi. Kali ini mendadak Faisal Assegaf menyerang teman-temannya, menyerang anak-anak Abah yang berdemonstrasi mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil dengan melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan rancangan undang-undang TNI. Kata Faisal Assegaf, berhentilah menggunakan istilah koalisi masyarakat sipil karena kami ini masyarakat sipil tapi tidak merasa terwakili oleh kalian. Dan juga di akhir video ada pernyataan yang sangat menarik dari seorang Bung Sylvester Matutina yang kemudian lebih cenderung mendukung gerakan aksi mahasiswa ketika yang didorong ataupun yang didesak adalah pengesahan terkait undang-undang perampasan aset. Dan beliau, Bung Sylvester Matutina, menyemprot mahasiswa-mahasiswa yang selama ini berdemo terkait tentang penolakan rancangan undang-undang TNI dan juga yang melakukan aksi demonstrasi terkait tentang tagar Indonesia Gelap. Karena menurut Bung Sylvester Matutina bahwa hari ini Indonesia sedang cerah, dan juga kami merasa bahwa Indonesia hari ini cerah dan sangat baik-baik saja. Nah, bagaimana videonya kita simak berikut ini. Jadi diskusi ini untuk kemudian mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil. Kalau nanti supremasi sipil ini terus-menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil, maka itu sangat berbahaya. Karena itu tidak ditemukan di konstitusi. Itu pokok masalah. Nanti muncul supremasi partai politik, supremasi TNI, supremasi Jawa, supremasi Papua, supremasi macam-macam nanti itu. Jadi kita ingin mengajak penggunaan koalisi sipil dengan klaim supremasi sipil untuk mengoreksi undang-undang TNI harus dihentikan. Karena itu menghadapkan elemen bangsa. Kan itu perbedaan uniform, perbedaan pakaian, perbedaan peran dan fungsi yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, mari kita membangun satu semangat, mengkritisi revisi undang-undang TNI tanpa ada supremasi apapun. Karena saya sebagai orang sipil merasa, saya tidak terwakili. Dari mana nih makhluk-makhluk yang disebut koalisi sipil ini? Ya, gini Mang. Mengkritik TNI. Nanti kan ada lagi koalisi rakyat mendukung TNI melawan supremasi sipil. Wah, ini kacau. Bang, tadi agenda reformasi kan mengharuskan TNI harus kembali ke bawah. Saya 98, salah satu yang berdiri gas Telepan masuk ke istana loh. Buka di Indonesia satunya loh. Zaman Soeharto. Keras, sangat keras. Bang, masyarakat kan mengkhawatirkan saat ini adanya divisi ABRI dan tidak adanya draft RUU. 27 tahun kita lihat secara fakta, 11.000 utang luar negeri. Itu sipil yang buat. BLBI ratusan triliun, itu sipil yang buat. Korupsi di seluruh partai politik, itu sipil yang buat. Sipil yang buat ya? Ya kan? Pagar laut, sipil yang buat. Perampokan tanah di mana-mana, sipil yang buat. Tentara itu berkuasa dalam versi SBY itu baru 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi 6,2. Demokrasi berjalan bagus. Ya kan? Tidak ada di fungsi ABRI. Tidak ada pembunuhan kilometer 50. Jadi ini akal-akalan kawan-kawan saya yang mengklaim petisi koalisi sipil dalam rangka membangun propaganda pengalihan isu. Karena rakyat fokus kepada kejahatan sipil. Joko Widodo, diktator ulung. Dia bukan militer. Lagi-lagi kan dia ini sipil 27 tahun reformasi, brengsek semua, busuk semua, maling semua, kemudian cuci tangan menyalahkan yang lain. Hajar Bang. Bukan berarti kita mendukung militerisme, saya lawan. Tapi fakta 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu, itu sipil. Kan begitu. Jadi dugaan lahirnya di fungsi ABRI, militer bangkit lagi, itu udah nggak ada. Rakyat ini berserikat dan menjaga nilai-nilainya. Rakyat menghadapi 3 masalah besar. Harus adili Jokowi, karena itu kejahatan supremasi sipil.
Dua, Jokowi lagi. kelompok 1% supremasi yang didukung oleh kelompok sipil Jokowi harus lagi, dihentikan. Itu Jokowi ketidakadilan. Ketiga, 99% koruptor kakap adalah sipil. Bawa mereka ke penjara. Saya menduga kondisi emergensi ini mau diambil alih oleh Prabowo yang sudah pidato secara internasional, ingin memasukkan energi militer berpartisipasi dalam penegakan hukum. Itu bagus. Karena sipil dengan sipil, jeruk makan jeruk. Ya kan? Jadi saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, stop menggunakan sipil untuk menghantam polisi, menghantam tentara, menghantam lawan politik. Kita semua sipil dong. Tentara juga pensiun statusnya sipil. Tentara masuk ke eksekutif, dia juga tunduk kepada aturan sipil. Jadi diskriminasi, dikotomi ini harus dihentikan. Nah, kita segarkan lewat diskusi ini. Kita bedah dan kita temukan tidak ada di pembedaan sipil maupun militer ditemukan Baru dalam kali ini basic ada konstitusi. omon-omon Faisal Itu ada masalah yang melahirkan undang-undang. Masuk Kira-kira akal. seperti itu. Kalau zero to corruption ini sangat bagus, dan saya ingin kita semua mendukung Pak Prabowo sebagai panglima perang jihad melawan korupsi. Ini yang saya inginkan kepada masyarakat kita, bangsa kita, dan juga kawan-kawan semua, dan juga yang saya hormati kawan-kawan termasuk teman-teman media ya. Oke, jadi intinya itu yang saya ingin tekankan di sini, bahwa masalah korupsi di Indonesia ini harus zero, harus nol. Dan itu kita lihat Pak Prabowo sudah mulai itu, ya. Kita lihat ketika pagi harinya Pak Prabowo melonsing bersama Pak Jokowi dan Pak SBY dan Antara, malamnya langsung Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk membongkar kasus korupsi Pertamina. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Pak Prabowo dan juga untuk Bang Ben, mari senior kita. Jadi jangan sampai kita pesimis atau meragukan komitmen dari Pak Prabowo dalam rangka perang jihad melawan korupsi, ya. Jadi contohnya itu. Yang kedua, kita melihat waktu ada putusan vonis pengadilan negeri ya, masalah timah, yaitu Harvey Muiz, sebagai presiden Pak Prabowo minta agar Kejaksaan Agung naik banding dan dihukum seberat-beratnya. Kalau nggak salah Pak Prabowo 50 tahun minta ya, 50 tahun ya, dan akhirnya dihukum 20 tahun. Makanya ini saudara-saudaraku, selain daripada itu, kita melihat bahwa tekad Pak Prabowo ini sudah beliau implementasikan, tapi tidak cukup di situ. Kita rakyat bangsa ini, ya kan, teman-teman media, ya kan, teman-teman ormas, rakyat semuanya, adik-adik mahasiswa yang hari ini berdemo mengenai RUU TNI atau kemarin Indonesia Gelap. Saya pikir kita semua harus, kalau mau aksi demo, tuntutannya jelas. Yang paling penting itu adalah bagaimana caranya DPR mau mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan uang harta. Ya Pak Koruptor teman-teman. Dari semuanya ini yang penting. Karena apa? Karena korupsi ini Itu yang paling penting. sudah mendarah daging. Hampir mungkin 40 tahun, 50 tahun, atau 30 tahun ya. Semua lini kehidupan kita dikorupsi. Mulai bagaimana seorang anggota dewan, ya kan, membeli suara rakyat. Terus ketika anak-anak kita mau bersekolah, ya, mengenai rayonisasi dan sebagainya, Zona. Terus
adik-adik kita yang masuk Akmil, Akpol, ASN dan sebagainya, termasuk yang menjadi CPNS, ya, termasuk kuliah dan juga rotasi jabatan, semuanya pakai uang. Memang ini tantangan sangat berat, ya. Makanya kemarin juga saya melihat, ya kan, ketika Pak Prabowo melakukan semua ini, Bapak mengatakan bahwa tantangan itu ada, ya kan. Bahkan pernah beliau sebelum IHSG kemarin ambruk, beliau sudah mengatakan bahwa ada yang mengancam IHSG ambruk, dan ini terbukti, saudaraku semua. Jadi di sini kita melihat bahwa memang jaringan koruptor dan mafia di Indonesia ini harus kita berantas. Untuk itu kita semua harus mendesak DPR agar secepatnya melegalkan atau meresmikan undang-undang perampasan aset dan uang kartal ini. Jadi kalau mau di demo, ini yang kita demo. Ya, jadi saya bersiap bersama kawan-kawan kita di depan. Ya, buat anak cucu kita, buat bangsa kita. Ini yang karena apa? Karena undang-undang perampasan aset ini sudah mulai dibahas itu mulai 2010, ya. Bayangkan sampai hari ini sudah 2025, 12 tahun teman-teman udah disahkan. Bagaimana Pak Jokowi kemarin sudah mendorong, ya, sudah mendorong undang-undang perampasan aset, ya kan, bahkan sudah masuk prolegnas, program legislasi nasional, tapi nggak pernah dibahas, ya. Pak Jokowi sudah bolak-balik, gitu loh. Nah, ini tantangan juga. Saya pernah ditanya, ada dalam podcast saya, bagaimana Bang, kemarin Pak Jokowi ditolak, Pak Prabowo juga nih. Saya bilang saya yakin Pak Prabowo akan lakukan itu, beliau akan mendesak itu, mendorong itu. Makanya perlu kita semua anak-anak bangsa mendukung itu. Kalau tidak percuma, saudaraku. Kita mau ngomong, ya, setiap orang yang diangkat menjadi pejabat atau apapun, pasti mereka diangkat sumpahnya memakai kitab suci agamanya masing-masing. Benar nggak? Ya. Tapi hasilnya apa? Indonesia termasuk negara terkorupsi di dunia. Nggak ada guna menurut saya, ya. Ini makanya saya bilang tadi, kalau nggak undang-undang perampasan aset, ketika seseorang diangkat menjadi pejabat, dia harus menandatangani fakta integritas atau memberikan sumpah bahwa apabila dia melakukan korupsi, hartanya disita, termasuk harta anaknya dan istrinya. Ya, ini memang agak nyeleneh nih, ya, dari saya. Tapi memang itu yang paling penting, saudaraku. Kenapa? Memang saat ini ada yang mengenai Indonesia gelap. Saya mengatakan bahwa Indonesia ini cerah. Indonesia cerah dan akan hebat. Baik, sahabat-sahabat sekalian, jadi memang benar sangat menggelitik sistem perpolitikan di bangsa Indonesia ini. Baru kali ini saya agak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Bung Faisal Assegaf, yang kemudian menyerang anak-anak Abah, khususnya para mahasiswa yang selama ini sibuk berdemo soal atas rancangan undang-undang soal TNI. Jadi semua ataupun kalian para mahasiswa mesti mengkaji seperti apa rancangan undang-undang yang kemudian didorong terkait tentang RUU TNI ini. Jangan asal nyelonoh, jangan asal nyeleneh, lalu kemudian tiba-tiba membangun sebuah gerakan aksi demonstrasi tanpa mengetahui substansi dari perubahan rancangan undang-undang tersebut. Dan juga Bung Sylvester Matutina lebih mendukung para mahasiswa yang kemudian ketika ingin melakukan aksi demonstrasi dengan mendesak agar
undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Karena bayangkan, sejak tahun 2010 rancangan ini didorong, sudah sampai 15 tahun ini, namun rancangan undang-undang tersebut belum disahkan oleh DPR. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya? Kan ini yang penting. Jadi para mahasiswa sedikit belajarlah. Jangan sedikit-sedikit demo tanpa mengetahui apa substansi dari apa yang kemudian Anda aspirasikan. Dan juga Bung Faisal Asgaf menegaskan, berhentilah menggunakan istilah koalisi masyarakat sipil. Kita ini masyarakat sipil loh, tapi kita tidak merasa terwakili oleh kalian. Saya juga masyarakat sipil dan juga tidak merasa terwakili oleh kalian. Dan juga saya menginformasikan bahwa saya juga kurang lebih 10 tahun sering turun melakukan aksi demonstrasi, tapi kita lebih mementingkan dari apa yang menjadi substansi dari aspirasi yang kita bawakan, yang kita sampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh eksekutif dan legislatif. Nah, saya kira demikian konten kali ini sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana respon kalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.